Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini kita dipertemukan. Minggu kemarin siapa yang ngisi kan? Ustaz Tate ya. Di mana? Al-Huwa. Alhamdulillah, berkat doa ibu bapak sekalian, saya dan rombongan berumroh dengan lancar. Walaupun cuaca sudah mulai naik, sudah 40 derajat Celcius. Jadi kalau keluar dari hotel teh ngahyab. Apa itu ngahyab? Apa? Nah, panas ya. Udah 40 derajat. Jadi langsungnya wajah teh asa hidung gitu. Udah mah hidung. Jadi kalau lohor kerasa banget, kalau lohor tuh saat ya malam aja maghrib kalau kita lagi sholat ada angin, anginnya teh panas gitu. Anginnya, angin bukan ngahiliwir jadi ya nanti insya Allah sebelum Ramadan saya masih pergi sekali lagi tanggal 24 Juni, berarti sebulan dari sekarang. Itu kemungkinan sudah 47. Dan kalau musim panas, itu Ramadan lebih dahsyat lagi, bisa 52, 54. Tapi untuk Ramadan ini saya tidak umroh ya, karena kegiatan di Bandung sangat padat sekali. Jadi insya Allah saya berangkat umroh di tahun 2012 ini satu kali lagi bulan Juni, nanti Oktober haji ya, bulan Oktober haji. Alhamdulillah kemarin saya baru datang hari Kamis malam, nyampe Bandung tuh setengah 12 ya. Jam 8 pagi sudah harus ngajar di kampus. Kebayang tuh, datang setengah 12, jam 8 pagi itu sudah ngajar di kampus gitu. Ya, henteu teu nunutan alhamdulillah. Alhamdulillah henteu teu nunutan. Jangan disamakan Anda dengan saya ya. Jangan, nggak usah. Ya. Nah, ya. Itu hari Jumat full saya sampai sore ya. Oke, alhamdulillah dengan doa rekan-rekan sekalian semua lancar, semua sehat. Saya datang, kemudian grupnya Pak Ali berangkat 2 bis. Saya landing ya. Saya nyampe Bandung jam setengah 12. Subuhnya ada lagi 2 bis berangkat gitu. Nah, jadi nanti tanggal 5 ada berangkat lagi, tanggal 14 ada berangkat lagi, tanggal 24 saya terakhir, maksudnya saya terakhir di sebelum Ramadan. Nanti setelah Ramadan Oktober baru berangkat haji ya gitu. Ya alhamdulillah Allah ngasih kesempatan untuk melewati samudra beberapa benua ya. Dalam 1 tahun berapa kali? 6 kali ya. Ke Ciamis setahun 2 kali ya, makanya kata ibu saya, Aama lebih sering ke Mekah daripada ke Ciamis. Gitu. Ya, komo Cianjur mah sampai sekarang dari lebaran teh cuma sekali Cianjur ya. Pelabuhan Ratu can sekali-kali aja. Oke, ke Cimahi saja saya setahun ini ya, kalau hitung dari Januari ke Cimahi baru 2 kali. Swear, 2 kali. Cimahi. Ya. Madinah 4. Oke. Oh iya, ada berita duka. Ini sangat menarik saya sampaikan karena Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu keluarga kami, adik kami tercinta Siti Saadah yang akrab dipanggil Tia di usia 21 tahun. Pada hari Kamis kemarin tanggal 24 Mei ba'da maghrib 18.40 karena kecelakaan di perjalanan menuju Darut Tauhid untuk mengikuti pengajian malam Jumat.
Perlu diketahui bahwa almarhum selain sering mengikuti pengajian di Darut Tauhid, almarhumah juga rutin mengikuti pengajian di Majelis Percikan Iman Telkom setiap Ahad pagi. Bahkan almarhumah sempat mengatakan rencananya akan mengajak ibunya sekarang. Ya, 27 Mei sekarang saat memberikan kerudung baru yang sengaja dibeli almarhumah untuk dipakai saat ke MPI hari ini. Jadi mudah-mudahan almarhumah diampuni oleh Allah segala kesalahannya, diterima segala kesolehannya, dan Allah menempatkan almarhumah di sisinya di tempat yang penuh kemuliaan. Ibu bapak, sahabat-sahabat, ini pelajaran bagi kita ya. Almarhumah itu kemisnya ke DT, beliau itu rutin ke sini. Bahkan dia beli kerudung baru khusus sama ibunya untuk supaya dipakai di MPI hari ini. Gitu. Makanya kita tuh nggak tahu ya, ini 21 tahun ya. Saya lihat di sini udah banyak yang 60. Berarti ya udah 21. Itu baru 21 tahun. Maksud saya dah hidup mah sebenarnya hanya sarana yang Allah berikan kepada kita untuk berbekal. Dah aja gitu. Matak tong seueur teh kahoyong. Jangan terlalu banyak keinginan itu, keinginan ini gitu. Ya. Ada. Kalau saya sih sederhana aja, pokoknya mah ada Allah ngasih rezeki untuk makan pagi alhamdulillah, makan siang alhamdulillah gitu. Diberi sehat, ya, bisa melaksanakan ajaran-ajaran Allah udah cukup. Udah kalau rezeki yang sifatnya materi malah relatif atuh. Udah punya mobil harga 100 juta, percaya ke saya, nanti pengen yang 200 juta. Ya. Udah punya motor ngiridit, pengen motor cash. Ya, motor teh 7 juta ge enggak apa-apa, second. Percaya ke saya, nanti teh ngelirik, coba munu anyar. Ya, iya. Kerudung mah ibu, ayeuna teh geus 8 di rumah teh. Aya kerudung teh hayang 8. Gitu. Oh, lebih? Oh, nih. Cek saha 80. Artinya gini, kalau saya rasakannya, kalau kita ngikutin dunia aja, dah memang nggak habis. Enggak lah, ya. Enggak. Ini mah pengalaman pribadi, Bu. Tapi saya ceritakan biar jadi pelajaran aja. Saya itu orang yang seneng elektronik sama jam tangan. Walaupun saya nggak bisa pakai jam tangan. Kebayang nggak Allah tuh ya? Saya tuh nggak bisa pakai jam tangan. Bukan nggak punya duit, denger. Jadi kulit saya teh sangat sensitif. Kulit saya nggak pakai apa-apa saya, ya. Itu kacamata kalau yang murahan gitu nggak bisa. Atel gitu. Atel gitu. Jadi si kulitnya tahu, ya gitu. Serius lah Pak Bu ya. Nah jadi satu sisi saya hobi mun aya nu lucu-lucu terus pengen gitu loh. Dulu ya 5 tahun yang lalu gitu. Walaupun saya nggak bisa, saya beli itu jam tangan, simpen loh gitu, ngejajar tuh Bu. Serius, dengar dulu. Terus ini tiap saya pakai saya pasti gatal. Cek Anda teh murahan banget. Nu Rolex ge kantos atel. Bisi cenah. Pak mungkin yang murahan. Rolex pun saya pernah coba. Atel, enggak bisa. Jadi kebayang enggak kalau saya oleh Allah dikasih kulit yang tidak sensitif. Meureun ya tiap MPI teh kieu we atuh tah. Sah. Kieu kan jigan mah 2 pake. Nah, itu 5 tahun lalu saya masih suka beli. Kebayang tiap kali saya ke luar negeri, aduh yang ditinggal itu jam. Tapi sampai sekarang kalau ke itu jam saya suka lihat gitu. Nah tapi 5 tahun lalu mah udah saya walaupun suka seneng nggak pernah beli. Terus saya katakan untuk apa ya gitu. Apa sih gitu ya? Ayeuna tos saya dibagikan. Udah nggak ada sebab mun tinggal lolerkannya mah panas gitu kan. Pengen lagi. Nah tapi memang Allah menakdirkan kulit saya itu sensitif dengan yang logam-logam gitu ya, yang logam-logam gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, saya nyadar
Yang bikin saya berhenti apa? Naon sih gitu. Akhirnya mah teh ku istri dinasehatan geus temempan. Hari papa teh naon sih beli bari nggak dipakai apa gitu biasa. Temempan. Ayat-ayat keluar gitu temempan. Temempan. Ya. Paling sekarang yang tersisa itu 2 dipakai anak saya gitu. Ya. Pakai anak saya yang laki-laki udah pakai 2. Tapi sesisanya udah saya enggak. Saya ingin katakan ternyata hidup itu kalau ngikutin hati, ngikutin nafsu, nggak kenyang. Ternyata yang membuat saya berhenti cuma saya mengatakan, terus naon gitu, dan nanti juga saya mati gitu. Terus kalau saya mati apa? Paling kalaupun sekarang beli sesuatu yang memang membuat kalaupun saya meninggal itu bisa manfaat. Kalau buku masih saya suka beli. Jadi buku beli karena saya bilang sama anak-anak, sama istri saya, kalau kalau papa meninggal, buku-buku ini kasih ke perpustakaan. Buku yang mungkin AA pakai, nggak usah dikasih. Buku yang mungkin teteh bisa pakai, tapi ada buku-buku yang mungkin AA juga nggak bisa pakai, teteh juga nggak bisa. Udah kasih ke Percikan Iman, ke yayasan, kasih ke perpustakaan Unisba, gitu, tempat ayah ngajar, sok kasih. Ini buku-buku ini udah. Saya sekarang udah ngomong gitu. Bisi saya udah meninggal, istri saya tuh bingung. Kemanakan ibuku? Saya udah bilang, pokoknya ya kalau buku ini semua nggak akan dipakai, kasih ke perpustakaan. Buku-buku yang bersifat ilmu komunikasi, sosiologi, psikologi, kasih ke Unisba saya bilang. Karena ayah ngajar di situ. Buku-buku yang berbahasa Arab gitu, kasih ke Percikan Iman. Ya, ke perpustakaan Percikan Iman gitu. Kalau ada teman papa kesini suka suruh ambil kalau papa meninggal. Saya mah kalau buku mah udah pesen gitu ya. Nah, maksudnya saya cerita hal ini bukan apa-apa karena menurut saya hidup itu hanya sarana saja. Sok ngapain? Da Anda teh nggak akan kenyang-kenyang atuh. Ya nggak? Ibu punya suami berapa sekarang? Jawab kalau hahaha gitu. Ibu punya suami berapa sekarang? 1. Andai Allah membolehkan ibu punya suami lebih dari 1. Andai aku bilang. Jadi ternyata Allah membolehkan seorang istri punya suami 7. Sok, percaya ke saya, ibu nggak akan pernah kenyang. Karena ternyata suami A berbeda dengan suami B. B berbeda dengan C. Ada aja plus minusnya. Bapak gak sama begitu. Ya, Bapak makan ku Allah cuma dikasih kesempatan 4. Iya mah tanti contoh ibu 7 contoh eta. Misal, nah, Bapak opat dah tetep yang 1 plus minus, yang 2 plus minus, yang 3 plus minus. Anda dikasih oleh Allah rezeki beli mobil 1, beli mobil 1 lagi. Ada aja plus minusnya. Mobil ini mah kelebihannya ini, mobil atau motor, ya. Vespa mah kieu nyangeyeng, ya kan gitu. Berat sabelah deng-deng. Udah gitu teh naik motor nanti aya jelema teh naik motor teh kieu eta. Sok aya sok linu teh kalau saya lagi bawa mobil. Kalau saya lagi bawa mobil, aneh duduknya teh telempeng. Gitu. Itu teh aya jamaah MPI deh ya Allah. Oke. Iya. Ya Allah bukan ngahina ibu. Saya kan nyetir nih, ya. Nah, di depan saya kieu. Kebayang tuh. Cek aku cek lurus atuh hayang turun ngalempengkeun gitu. Asa gerget gitu. Mun di lampu merah eureun ek nangtung turun. Kieu gitu. Aya kan gitu. Maksudnya coba Bu, ibu punya kerudung. Pernahkah ibu merasa kenyang? Enggak. Ya, kemarin coklat, ada coklat beli lagi coklat kata suami teh. Ari mama coklatnya, iya tapi beda coklatnya. Ya. Mama teh kemarin orange, sekarang orange. Iya tapi beda orange-nya. Terus jatuh nanti beda ayah. Jatuh. Jadi sebenarnya
kembali ke kasus almarhumah itu memang membuat kita sadar hidup itu pasti ada ujung. Hanya masalahnya cepat atau lambat. Kalau kita cuma ngikutin hati, hawa nafsu, percaya, nggak akan pernah kenyang. Jadi harus mengatakan, udah aja ini cukup, aku nikmati, itu jadi sarana untuk aku pulang. Udah, selesai. Ya nggak? Udahlah aku nikmati, ini sarana aku pulang. Berapa tahun lagi sih? Gitu. Nih, almarhumah Tia itu 21 tahun. Anda seberapa? Udah parah 40 tahun ke atas. Gitu ya. Oke, Kang Heri ya. Dibuka pertanyaan. Iya. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan yang sepertinya ada kaitannya nih. Mungkin yang satunya yang bertanya istrinya, yang satunya suaminya. Karena setelah saya baca-baca kok ada kaitannya, makanya saya bahas sekarang ini ya sama Pak Am. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Am, sudah 2 tahun saya tidak bersilaturahim kepada ibu mertua karena saya kesal dan kecewa atas sikap beliau yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga kami. Semenjak awal menikah, kurang lebih 6 tahun yang lalu, saya sering ditinggalkan oleh suami karena harus menginap atau menemani ibunya dan hampir setiap hari antar jemput ibunya, terutama ke pengajian-pengajian. Apakah wajar jika saya merasa cemburu karena suami lebih perhatian kepada ibunya? Sudah 1 tahun kami pisah rumah karena saya mulai tidak bisa menerima sikap dia yang kurang tegas. Dia juga tidak mau menceraikan saya. Menurut Pak Am, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Ini yang pertanyaan yang keduanya nih. Assalamualaikum Pak Am. Siapakah yang harus saya utamakan di antara ibu dan istri atau kedua anak? Ya. Jika nama 2 anak ya di dia ya. Jika nama. Ya. Makanya dibahas langsung dua-duanya nih. Iya benar. Luar biasa Kang Heri, cerdas sekali betul. Iya, terima kasih. Sekarang saya punya host seperti ini. Ya. Alhamdulillah ya. Saya lanjutkan Pak. Setiap hari saya harus mengantar ibu dan menjemput ke pengajian-pengajian di berbagai tempat. Sekarang salakina tates. Nah, sekarang istri mengajak mengontrak di luar kota. Sedangkan saya merasa khawatir jika ibu saya naik angkot. Saya juga sering menginap di rumah ibu karena ibu saya tinggal sendiri. Tapi istri saya mengatakan, gak usah pulang-pulang atau nikah saja sama ibu kamu. Ya, apa yang harus saya lakukan, Bang Apaan? Oke, sahabat-sahabat sekalian. Coba Anda lihat dari kasus ini, entah ini betul suami istri yang dua-duanya curhat, entah mungkin yang satu dengan yang lainnya sebenarnya bukan suami istri. Tapi saya mendengar kasus ini bukan sekali, sering sekali. Jadi kadang-kadang 2 orang ini dua-duanya tidak salah. 2 orang ini, si istri merasa tanda petik di nomor 2-kan. Kamu teh, kata si istri teh, kamu teh gimana? Istri kamu teh kan aku. Masa kamu masih tidur sama emak kamu? Sementara istri ditinggal, kamu antar sana sini ibu kamu. Kamu tuh coba mikir deh, gitu. Istri ngomong ini nggak salah sebenarnya, nggak salah. Si suami dia di posisi rumit. Betapa tidak ibunya sendirian. Dia ingin mengantarkan ibunya karena khawatir sudah tua harus naik angkot, ya, gitu. Nyebrangnya juga kebayang, kumaha, ya, gitu. Motor segitu, wah, serabet-serabet. Nah, salah satunya jamaah MPI, gitu. Ya, maksud, serabet-serabet pakai kerudung, jangan ngeyeng deh. Ya kan? Khawatir ibu nate bisika dupa katabrak teh gitu, wah gitu.
Tapi juga di sisi lain dia harus menghadapi istrinya. Si suami ini juga di posisi yang tidak salah juga sebenarnya. Jadi Anda bisa lihat hidup itu memang sandiwara yang Allah ciptakan agar kita belajar dari kehidupan. Kalau saya yakin itu. Ya. Jadi untuk Anda yang istrinya ya, pertama memang wajar Anda menuntut ingin diposisikan sebagai istri, itu wajar sebenarnya. Tapi kalau boleh saya minta, Anda pun berusaha untuk memahami posisi suami Anda. Artinya mungkin ibunya itu benar cuma sendirian di rumah, ya gitu. Itu namanya empati. Ada saat dimana memang kita perlu memahami pasangan hidup kita. Dan Anda sebagai istri, kalau legowo, ya legowo, itu pahalanya teh berlipat-lipat. Karena Anda sebagai istri sudah melepas sebagian hak-hak Anda untuk mertua Anda. Anda pikir itu bukan sebuah bakti yang besar. Kalau itu dikembalikan pada agama, Anda akan lebih nikmat gitu. Tapi memang ini bagi yang lemah iman susah memahaminya. Ini statement saya ini susah dipahami kalau iman kita memang pas-pasan. Tapi kalau iman kita sudah mapan, gini. Aku tahu suamiku itu harusnya ngantar aku, dia malah ngantar ibunya. Nah, ibu katakan, ya Allah semoga itu jadi pahala untuk aku. Reda itu. Set. Tapi kalau gini, jadi aku disimpan di mana posisinya? Ibu nawe terus sok nyusu tak ke ibu. Jeung emak tah sare. Tah. Itu bisikan hilah syaitonia, bisikan-bisikan setan. Dan setan akan mengatakan seperti itu. Malaikat akan mengatakan, coba suamimu itu juga di posisi pasti dia gak enak. Saya kalau jadi suami, kayak dia, pasti sulit. Pasti sulit. Ngomong ke istri teh baeud, sok sare jeung si emak. Ngomong ka emak, ya, meureunna cek emak saya teh, ari aam teh tega atuh mah tinggal geus kolot kieu naik angkot ka pengajian. Sok, saya aja bingung di posisi itu. Nah, Anda sebagai suami memang perlu juga sesekali memanjakan istri dengan tanda petik mengorbankan ibu. Mama punten untuk yang sekarang aku nggak bisa anter karena nggak apa-apa sekali-kali gitu ya. Gitu. Tapi saya tahu betapa dua orang ini kalau dua-duanya tulus sama Allah diberi pahala yang besar. Saya yakin itu. Makanya balik ke filosofi hidup. Hidup ini untuk apa sih? Kembali ke situ. Kalau hidup ini untuk memang kita ini ingin menikmati secara utuh, pasti kecewa. Pasti Anda sebagai istri akan mengatakan, ya, aku menyesal dapat suami kayak begitu. Aku mah kayak nggak punya suami. Dia sering tidur di rumah ibunya. Aku sama anak-anak. Suami macam apa? Dah nikah, nyusu terus jeung emak. So, ya. Bisa nggak orang berpikiran gitu? Mungkin nggak? Iya, bisa. Tapi kalau Anda sebagai istri berpikirnya future oriented, jadi akhirat jadi tujuan. Ya Allah, mudah-mudahan selama ibu dia masih hidup, dia berbakti, aku dapat pahala kebaikan. Jadi ketika Anda tidur sendirian di rumah, ya, bayangkan bahwa itu pintu Anda menuju surga. Dan merenan suami Anda tidak 7 hari dalam seminggu menginap di ibunya. Mungkin ada saat-saat ibunya pengen ditunggu merenan gitulah, udah sepuh, ada khawatir, mungkin ya. Sok Anda buka hati. Yang suami juga jangan terlalu 100%. Ada saat ibunya diberi pengertian gitu. Ada saat ya gitu. Emang saya bahas, saya melihat ini rumit, dua orang ini rumit. Tapi tidak ada yang rumit kalau kembali semua kepada wilayah yang sebenarnya kita hidup tuh cari apa? Cari ridho Allah, udah gitu. Jadi untuk cari ridho Allah kadang-kadang kita harus mengorbankan perasaan kita. Serius loh. Aduh, aku teh nggak suka sebenarnya, tapi dipikir-pikir udahlah, emang gitu. Udah saya hidup untuk cari ridho Allah, naon sih. Mudah-mudahan aja lah ini jadi
Jadi tangga saya dapat ridho Allah, dah gitu. Apa arti ridho manusia kalau Allah nggak ridho? Apa arti cinta manusia kalau Allah nggak cinta? Gitu. Jadi ini mah berkaitan dengan persoalannya pada kerangka fikir, itu aja. Ada kerangka fikir. Nah, maaf di sini kepada ibu bapak yang anaknya sudah menikah, ya. Kalau tadi makan untuk suami istri, pada bapak ibu yang anaknya sudah menikah, anak kita itu pasti akan sulit ketika kita meminta sesuatu. Kalau anak saya sudah menikah, saya minta sesuatu, bukan materi, waktu, ya, misalnya, misalnya istri saya, anak saya itu udah menikah, ya, udahlah tidur di sini atau ditamborin tong dituai, ya, papa sepi pisan temenin, gitu. Anak saya itu pasti sulit menolak. Tapi di sisi lain, dia juga sulit bicara kepada istrinya. Please, kepada para orang tua, jangan menempatkan anak kita di posisi sulit. Ya. Itu. Tong maksa. Ari anakna, ayah, aku mau tidur di situ sama anak-anak. Hayu bager sini. Nah, kalau itu mah nggak apa-apa. Jadi dia kan dengan malam minggu aku sama si teteh mau ke situ, maksudnya sama istrinya gitu ya. Hayu nak dia suka gitu. Tapi jangan kita memaksakan. Gini, ibu bapak, maaf saya tidak bermaksud menasehati kepada ibu bapak yang sudah senior ya. Kadang in the name of love, atas nama cinta, kita suka ikut campur pada urusan rumah tangga anak kita. Walaupun itu urusan kecil, misal datang ke rumah mantu saya teh, misalnya anak saya sudah misah punya rumah gitu, saya datang, terus saya teh komen gini ke mantu saya teh, kalau ini mah hordengnya harus merah atuh, tongkoneng kieu juga golkar pisan gitu ya kan, tongkoneng atuh ya. Nah, tahu nggak, saya sudah intervensi pada kedaulatan rumah tangga anak saya. Nggak boleh sayang, nggak boleh. Neng kadia, sofa mah tong didinya atuh, rag-rag ka balong. Anda sudah intervensi pada kedaulatan rumah tangga anak. Saya datang ke rumah anak saya yang sudah berumah tangga, no comment. Kan mantep, dan dia tuh punya manajemen sendiri, ya. Nah, kecuali hal yang bernapaskan agama. Barudak teh titah sholat atuh. Nah, itu mah nggak apa-apa. Sholat, ya. Ayo, sama Aki, ayo sholat. Tak, itu mah nggak apa-apa. Anda intervensi dalam wilayah yang bersifat agamis. Teteh, ari geus nikah teteh ka MPI ngaji atuh. Ah, itu mah nggak apa-apa, karena teh mun aya rezeki kade ya, berbagi ke saudara-saudara ameh berkah, boleh. Itu mah ngingetin. Tapi jangan sekali intervensi pada urusan liburan, urusan apa. No. Kenapa? Anda sudah masuk pada kedaulatan rumah tangga anak, dan itu nggak boleh. Makanya ketika saya punya anak perempuan dan saya rela nikahkan anak saya dengan laki-laki pilihannya, berarti saya sudah melepas perwalian saya kepada suaminya. Artinya saya tidak boleh intervensi. Kecuali by request, saya diminta. Pah, kalau aku teh lagi bikin rumah itu enaknya aku teh pengen ada kolam renang ya, itu di kamar apa di halaman belakang, Pak? Hari Anda maksudnya gini, dari kamar utama keluar teh langsung kolam renang gitu. Makanya kolam renang di kamar. Ya ada, Anda teh lihat tuh di gambar-gambar. Ya, kan? Jadi ada ya, begitu keluar kamar tuh ada pintu yang langsung ke kolam renang gitu. Jadi lebih private gitu maksudnya. Ataukah apa? Kolam renang itu di belakang dari ruang tengah langsung ke kolam renang gitu. Saya diminta pendapat. Saya katakan kalau menurut papa sih gini. Karena saya diminta. Tapi kalau nggak diminta pendapat, anak saya lagi ngebangun rumah langsung hari ieu naon kalau
Gusti mainnya di kamar, nggak boleh. Nggak boleh, karena boleh jadi anak saya yang laki-laki memutuskan itu udah musyawarah dengan istrinya, atau mungkin keinginan istrinya. Nggak boleh. Nah maaf, kadang-kadang kita sebagai orang tua masih suka intervensi. Paham nggak? Maaf ya, tidak bermaksud menasehati. Apalagi kalau udah urusan ngasih hadiah, ngasih apa tuh, kudu hati-hati. Kenapa? Bisi anak kita punya sistem dalam mendidik anak. Punya sistem. Cara saya mendidik anak saya dengan ibu bapak saya itu beda. Beda. Ya. Beda gitu. Jadi dengan demikian ini saya jadi ketiga pihak gitu loh. Kita sebagai orang tua kudu kumaha. Nah, ini misalnya gini, ibu bapak, anak kita tuh udah nikah tapi sering sekali ke rumah sendirian. Tegur, Neng, tong sorangan atau KDT ajak si AA. Mama jadi nggak enak disangka nate. Mama minta kamu kesini, si AA aja. Si AA na alimen mah gitu. Tapi tahu kamu kesini, tahu malah si AA nyuruh sok tuh tengok mama. Tah hari gitu mah nggak apa-apa. Ya. Si AA aja kata teh. Orang mah nggak mauan. Tahu kamu kesini, tahu. Ridho ente. Neng mah maksa we. Ibu kudu nasihatin, Neng, temenan gitu udah Neng teh sekarang teh jadi istri si AA. Ya. Enggak boleh gitu. Kenalah mamah mah. Nah, orang tua tuh kudu gitu. Jadi anak teh enak. Karena boleh jadi anak tuh datang karena enggak enak sama ibunya. Ya, gitu. Justru ketika sebenarnya si AA teh kayak enggak suka Neng kesini teh gitu ya. Ibu bilang gini, nyameureunana hari Minggu teh si AA teh ingin ditemenin. Sok teh lah. Kamu mah nelpon aja ke mama. Mama sehat apa? Kamu mama aya perlu ge mama nelpon. Sok teu nanaon. Kudu kitu jadi orang tua teh. Jangan ini mah itu udah si AA teh teu ridho. Heeh, goblok si AA mah. Da parah pisan suami kamu mah. Keur mah goreng patut, miskin deh. Mamah menyesal punya mantu kayak gitu teh. Leuheung mun kasep da butut atuh ka undangan ge era mamah mah tah. Ganti meneng lah. Sok ganti. Keun we jeung mamah we heula. Tah, eta orang tua yang salah. Umar bin Khattab itu punya anak namanya Hafsah. Hafsah itu istrinya Rasulullah. Satu saat Hafsah datang ke rumah Umar. Ya, Umar tahu ini mah datang dengan wajah kelihatannya dia lagi galau. Nah, ya namanya rumah tangga tuh Bu, pasti ada cekcoknya. Hafsah juga dengan Rasul tuh ada cekcoknya. Jadi janganlah omong kosong kalau rumah tangga nggak ada cekcok, omong kosong, dusta. Rumah tangga mah ada cekcoknya, ada damainya, ada berantemnya. Itu mah rumah tangga normal. Rasulullah saja ada begitu. Mantak saya mah kalau lihat orang misalnya public figure atau apa mengatakan rumah tangganya nggak masalah, omong kosong. Nggak usahlah bermain sandiwara begitu. Saya misalnya dalam forum Pak Am kalau dengan istri gimana ya ada saat damai, ada saat berantem, ada saat pabaud-baud, ada saat seserian. Iya wajar kan? Rasulullah juga begitu, gitu kan? Rasulullah juga begitu, ya. Ada saat istri teh diajak ke undangan mah, ke undangan hayu resep aya. Hoream mah pasti teh babaturan ayah kabehnya gitu. Ayah ada saat gitu. Ya kita ada saat ya wajar lah gitu, kehidupan namanya juga. Nah, rekan-rekan sekalian, Hafsah ini ada cekcok dengan Nabi. Terus Hafsah teh datang ke rumah Umar, ke ayahnya, ya. Apa kata Umar? Kamu lagi cekcok ya suami kamu. Iya ayah, kesel. Apa kata Umar? Balik. Tong ka dia, balik. Tamun geus damai balik ke dia ke ayah. Itu ayah yang hebat. Artinya apa? Kamu punya masalah, selesaikan. Ya, selesaikan. Kecuali kalau nanti dua-duanya datang, ya. Dua-duanya datang. Mereka ingin dinasehati oleh kita, baru kita ngomong. Paham? Cuma satu mah, ya. Langsung dipanasin, ya. Dipanas-panasin. Iya, neng teh lagi ada masalah sama suami. Dia yang ayah lah. Keun geura manehna mah da jelema miskin gitu. Mantep. Sok naon sok? Dak cek mama, cek ayah ge lah.
punya suami kayak suami kamu sekarang mah rugi. Tah, itu teh ayah yang tidak bijak. Walaupun benar begitu, ya. Apalagi terus menggugat. Kamu sih nggak nurut sama ayah. Dulu tuh ayah nggak suka, nggak setuju. Ayah narasakan tuh, nggak boleh juga. Karena kita tidak bisa memutar jam. Misalnya gini, bapak ibu punya anak, dia menentukan pilihan. Anda tuh nggak suka, atuh teh lah, misalnya kan. Tapi anak kita ngotot. Nah, bener yang kita pertimbangkan itu jadi nyata. Dia curah balik ke kita, jangan gini tuh, matak nurut ke ayah, matak nurut ke ibu. Sekarang kamu rasakan apa tuh? Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa membalikan waktu. Sekarang mah cari solusi gimana. Paling seneng orang tua itu kalau melarang anak, lalu anak ada masalah, balik lagi, lalu katakan, tuh, tinggal itu. Nah, jangan jauh-jauh atau ibu misalnya anak teh lewat, jangan sayang dia tuh, bro, tuh kan, bener kata. Nah, kita teh seneng, kita teh seolah-olah omongan kita teh memang, bro, tuh kan, bener kan, tuh. Nggak boleh gitu, bro, aduh sayang sini, udah. Makanya nurut ke mama. Karena itu membuat anak kita menjadi merasa bersalahnya 2-3 kali. Dia teh sudah jatuh tertimpa tangga, udah salah dipersalahkan, ya ada blaming victim. Jadi udah salah dipersalahkan. Dia udah salah, terjerumus pada kesalahan itu, rangkul, selamatkan dia, selesai. Nah gitu. Memang itu butuh kearifan sih, butuh ikut MPI yang rutin. MPI-nya tuh kudu rutin, ari sekali-kali banyak obat ge moal bener ari sekali-kali mah. Iya. Ya, obatnya kudu yang namanya obat tuh kudu terus gitu. Ya mah MPI sekali pleng 4 bulan datang, pleng 7 bulan datang gitu kan. Pleng Ramadannya wungkul. Nah, eta mah rada-rada susah terbentuknya, ya, susah. Karena yang dibentuk itu dalam pengajian bukan seberapa banyak Anda hafal Quran. Bukan seberapa banyak Anda hafal hadis, tapi seberapa cara berpikir kita itu proporsional sesuai nilai-nilai Quran dan Sunnah. Cara berpikir, cara berperilaku gitu. Enak hafal Quran bari perilakunya bertentangan dengan Quran gimana? Nah, itu teh butuh suatu transfer yang kontinu terus-menerus begitu, ya. Gitu. Kang Heri break dulu ya.